Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu an Utsman radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu annahu qala, sungguhnya Sayyidina Utsman beliau berkata, alamatul arifina thamaniyatu asya'a. Ciri-ciri orang yang arif, yang ma'rifat itu ada 8 perkara. Yang pertama, yang pertama yaitu qalbuhu, adapun qalbunya ay al-arif, yakni si arif tersebut, qalbunya orang arif tersebut itu ma'al khaufi war raja'i, senantiasa ikut tetap ana ing dalem rasa wedi lan ngarep-ngarep maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bermakrifat itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, qalbunya itu selalu diliputi dengan rasa harap dan takut. Harapan akan ampunan Allah, harapan akan ridhonya Allah, harapan akan rahmat dan keberkahan Allah, harapan atas ampunan Allah. Sedangkan khaufnya, takutnya itu takut melakukan dosa, takut akan kebencian Allah, takut akan murkanya Allah, takut akan siksanya Allah, takut jika tidak diakui sebagai hambanya Allah. Kadang banyak orang mengaku dirinya sebagai hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Sedekah dari siapa? Hamba Allah, tapi perilakunya tidak mencerminkan hamba Allah. Sedekah dari siapa? Hamba Allah, tapi perilakunya seringkali menyalah-nyalahkan ulama, memfitnah ulama, mencaci maki ulama, sombong terhadap ulama, sok tahu terhadap ulama, bilangnya hamba Allah. Itu bukan hamba Allah, itu hamba nafsu. Wa aslul khaufi, dan adapun dasarnya khauf, dasarnya rasa takut, itu ma'rifatul qalbi, yaitu pengetahuan hati, pengetahuan qalbu bijalalillahi ta'ala, terhadap keagungan Allah ta'ala. Jadi kita bisa merasakan rasa takutnya kepada Allah. Akan selalu hati ini dipenuhi dengan rasa takut kalau kita mengetahui keagungan Allah. Maka seringkali orang itu bisa cenderung lebih dekat dengan Allah kalau ditimpa musibah. Kalau sudah ditegur oleh Allah, kalau sudah ditegur atas segala kesalahan-kesalahannya, baru dia mendekat. Ada rasa khauf, takut. Ketika dihabiskan hartanya oleh Allah, baru mau mendekat karena rasa takut. Tapi ketika diberikan rezeki lagi, tidak peduli dengan Allah Ta'ala. Tidak ada rasa takut itu. Yang ada takut kehilangan harta. Itu bukan berarti ma'rifatillah, bukan berarti ma'rifatullah, tapi itu ma'rifatud dunia, ma'rifatun nafs, ya. Ma'rifat terhadap dunia, terhadap keinginan nafsunya. Ma'rifatul hawa, mengenal hawa nafsunya saja. Coba kita kenal keagungan Allah. Jangan sampai kita ini menyaksikan keagungan Allah tapi tidak merepresentasikannya terhadap kuasa Allah. Kita menyaksikan keagungan Allah, ada yang pergi ke pantai, melihat luasnya pantai, tidak ingat dengan Allah. Kenapa? Berarti dia tidak ma'rifat kepada Allah. Kalau orang yang berma'rifat kepada Allah, setiap keagungan yang Allah ciptakan sebagai bukti keagungannya itu akan melekat ke dalam dada dia, dan itu akan membuat dia takjub kepada Allah. Subhanallah, lautan segini luasnya, aku tidak berani untuk menginap di hotel pinggir pantai karena takut terjadi tsunami. Bagaimana jika ternyata di akhirat, jika tsunami itu adalah dari neraka? Bagaimana jika aku tenggelam nanti di neraka? Kalau saat ini aku saja takut tenggelam di dunia, kenapa tak takut tenggelam di neraka? Jadi orang yang ma'rifat itu akan selalu mengaitkan urusan dunianya dengan akhirat.
Selalu mengaitkan urusan dunianya dengan akhirat. Bukan urusan agama ternyata dijadikan sebagai bemper untuk urusan dunia. Untuk politik praktis lain sebagainya. Selalu bawa-bawa agama. Padahal dirinya sendiri bukan orang yang patuh terhadap agama. Bukan orang yang faham terhadap agama. Malah menyalah-nyalahkan ahli agama. Orang yang faham kitab-kitab fikih, kitab hadis, kitab tafsir, kitab usul fikih disalah-salahkan. Para ulama yang melakukan bahthul masail di NU disalah-salahkan. Contoh begitu. Yang nyalah-nyalahkan ya Nasrif aja nggak bener. Dia pikir dengan jabatan di MUI atau di mana dia pikir itu sudah menjadikannya sebagai orang yang paling benar. Oh, tidak. Belum tentu. Apakah ketika seseorang muncul di televisi kemudian dia merasa yang paling pintar? Ketika ada seorang motivator yang hanya pandai berbicara-bicara kemudian menyalah-nyalahkan para ulama, coba dikumpulkan antara motivator itu dengan ulama yang beneran, kumpulkan, suruh diskusi, dialog, debat ilmiah. Kita ingin tahu siapa yang benar-benar faqih terhadap agama, akan ketahuan. Maka kalau orang bodoh itu hanya pandai cuap-cuap, pandai bicara tapi tak pandai mengaji diri. Hanya pandai berbicara di media massa, di depan umum, tapi tak pandai untuk berdialog dengan yang ahlinya. Tabayun nggak mau. Duduk bersama untuk dialog ilmiah, kitabnya dibuka. Tidak akan berani karena nggak paham. Mendadak sekarang ini banyak motivator yang jadi ulama, motivator menjadi kiai, mendadak. Ya. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman muncul banyak khutbah tapi ulama semakin sedikit. Khutbah itu orang yang pandai khutbah, orang yang pandai pidato, orang yang pandai ceramah. Khutbah akan sangat banyak tapi ulama semakin sedikit. Kathirul khutbah qalilul ulama. Tapi enggak nyadar diri kebanyakan zaman sekarang. Artis ngedadak jadi muallimah. Jadi seorang alimah, ulama perempuan dianggap artis. Tukang main sandiwara, teatrikal, mendadak jadi ulama. Udah macam-macam sekarang. Artis mendadak jadi ustaz. Bukan itu yang menjadi rujukan kita, bukan. Tapi rujukan kita adalah ulama yang benar-benar alim, mumpuni ilmunya, akhlaknya mulia, kemudian faham terhadap ilmu, dan dia punya rasa takut kepada Allah, wira'i, hati-hati. Maka ulama-ulama thariqah adalah ulama-ulama yang selalu menempa jiwanya untuk membersihkan diri, tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa. Selalu berupaya mengingat Allah di setiap saat. Ketika kita mengerti, berupaya mengetahui, memahami keagungan Allah, maka tentu kita akan merasakan rasa takut kepada Allah. Ketika melihat laut, kita bukan takut tenggelam di lautnya karena kematian itu adalah keniscayaan, tapi yang kita khawatirkan kehidupan setelah mati itu, apakah kita akan selamat. Yang lebih dahsyat adalah tenggelam di lautan neraka. Itu yang ditakutkan oleh orang yang ma'rifat. Ya. Ketika dibuli, dicaci maki oleh manusia, orang yang ma'rifat, dia tidak marah karena bulian cacian, dia santai. Justru yang dia khawatirkan adalah ketika dia dicaci maki oleh wali-walinya Allah, ketika dia dicaci maki oleh wali-wali dan para malaikatnya Allah, dicaci maki oleh Allah di hadapan para makhluknya.
wahai malaikatku, wahai makhlukku, ketahuilah aku telah melaknat dia, maka para malaikat pun melaknat orang tersebut. Itu yang ditakutkan, bukan takut dengan bulian caci makian orang. Bagi dia tidak ada bedanya antara seluruh manusia mencaci makinya ataupun mencintai dan memujinya, tidak ada bedanya. Yang ia perhatikan adalah Allah. Allah akan memuliakannya di hadapan seluruh makhluk, Allah akan membanggakannya di hadapan para malaikat, atau justru Allah akan menghinakannya di hadapan para malaikat. Itu yang difikirkan oleh hamba yang ma'rifat. Wa qahrihi wa ghinahu an jam'i khalqihi. Selain daripada pengetahuan hati terhadap keagungan Allah, dasarnya rasa khauf itu yang lainnya adalah wa qahrihi, dan berupaya mengenal, mengetahui atas maha memaksanya Allah, kemampuan Allah, haknya Allah untuk memaksa apapun yang dikehendaki Allah. Itu yang harus kita ketahui. Wa ghinahu, dan maha kayanya Allah an jami'i khalqihi, dari seluruh makhluknya Allah. Allah menyatakan inni laghaniyun 'anil alamin. Fa inni laghaniyun 'anil alamin, maka aku sungguhnya tidak butuh seluruh alam ciptaanku sendiri, termasuk arasy. Jadi Allah itu tidak tinggal di arasy. Allah enggak butuh dengan alam termasuk arasy, apalagi alam manusia. Yang membutuhkan itu adalah makhluk terhadap Allah. Allah tidak butuh. Jika Allah tinggal di arasy, bersemayamnya itu tinggal bertempat, maka berarti Allah telah ditopang oleh arasy dan Allah itu kalah oleh arasy. Ada yang lebih kuat dibandingkan Allah, arasy. Berarti pemahamannya begitu. Maka pemahaman itu adalah salah. Pemahaman yang mengatakan Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah diam, duduk, tinggal, bertempat di atas arasy, itu pemahaman yang salah, karena Allah telah menolak dari pemahaman orang-orang yang salah kaprah atas ungkapan Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dengan ayat fa inni laghaniyun 'anil alamin, maka sesungguhnya aku ini tidak butuh dengan seluruh alam semesta ciptaanku sendiri. Tuh, Allah enggak butuh dengan alam semesta ciptaannya, apapun termasuk arasy, semua alam, surga. Makanya nanti di surga orang-orang mukmin bisa melihat, menatap Allah dengan mata kepalanya, bukan berarti Allah ada di surga. Begitu. Bukan berarti Allah ada di surga. Nah sekarang makhluk saja, makhluk, jangankan Allah, makhluk saja yang perlu tempat. Antara kita dengan orang yang ada di Arab Saudi, dengan yang ada di Amerika. Saat ini kita ditonton, disaksikan. Ada teman-teman saudara kita yang ada di luar negeri berhadapan dengan layar, kemudian melihat kita, berhadapan seolah-olah dengan kita. Saat ini mereka itu langsung berada satu tempat dengan kita atau tidak? Tidak. Tapi bertatap wajah. Andaikan saya video call dengan mereka, bisa berkomunikasi tidak? Bisa. Nah ini makhluk saja, makhluk bisa seperti itu. Artinya ketika saya tidak berada di Amerika, saya tidak berada di Hong Kong, saya tidak berada di Arab, saya tidak berada di Singapura, Malaysia, di Turki, tapi saya bisa berkomunikasi dengan mereka, mereka pun bisa menatap wajah saya dan mendengar ucapan saya. Andaikan video call kita bisa berbincang, bisa. Ini makhluk yang ada tempat. Bisa. Nah, bagi Allah yang tidak butuh tempat, maka idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, jika Allah berkehendak maka jadi. Ketika orang mukmin berada di dalam surga, menatap Allah dengan mata kepalanya, bukan berarti Allah ada di surga. Sebagaimana kalau gambaran gampangnya kita dengan sesama makhluk saja, antar makhluk dengan makhluk, kita dengan orang yang di luar negeri kita bisa video call walaupun beda tempat. Tidak
satu tempat. Sedangkan Allah itu zat yang tidak butuh tempat. Tidak mungkin bertempat. Allah itu maujud, Allah itu wujud, ada bila makanin. Wujudun bila makanin. Adanya Allah itu tanpa tempat. Allah itu wujud, ada, tapi Allah gak perlu tempat. Begitu. Kalau begitu di mana Allah? Allah itu ada, gak perlu tempat. Dimanapun kita berada, maka Allah itu ada menyaksikan kita. Kalau begitu Allah ada di mana-mana, salah. Kalau menyebutkan Allah ada di mana-mana berarti ada adad, ada bilangan. Allah ada di sana, di sini, di sono, di sene, di sone, suni, sunah, seno. Nah, jadi berarti Allah itu ada beberapa. Kalau dikatakan Allah ada di mana-mana atau Allah pindah-pindah begitu, salah. Allah itu wujud, Allah itu ada, tapi bila makanin, tanpa tempat. Jadi jangan bilang gimana yang di atas aja. Apa yang di atas? Plafon. Nyebut di atas tuh kalau kita yang berada di Indonesia, berada di garis lintang khatulistiwa, kita miring berarti ya kan? Miring gitu. Kalau di bola dunia itu. Kita nyebut ke atas ke sini. Orang kutub utara, kutub selatan nyebut atasnya beda dengan atasnya kita. Kan begitu. Arah. Tetap ada arah. Sedangkan Allah ada tanpa arah. Kita yang tawajuh kepada Allah, mengarahkan kolbu kita kepada Allah, maksudnya mengarahkan itu bukan berarti pada tempat, pada jihad, arah, bukan. Tapi mengarahkan kita fokus untuk ma'rifat kepada Allah, mengarahkan tujuan rahmatnya Allah. Begitu, paham? Ini tauhid ini ya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Wallahu wa rasuluhu a'lam bimuradi wa ma'nah. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang serupa sedikit pun. Jadi kalau ada yang diserupakan dengan Allah, maka tidak boleh. Dan Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Kalau makhluk butuh tempat, maka Allah tidak boleh punya tempat. Mukhalafatul lil hawadithi, berbeda dengan makhluknya. Jangan disamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Ada orang yang mengatakan Islam, ada yang menyatakan sifat Allah itu dzukurah, sifatnya itu seperti laki-laki katanya. Masya Allah. Ada yang mengatakan sifat Allah itu seperti laki-laki. Ada yang mengatakan, ini orang Wahabi. Ada sebagian Wahabi yang mengatakan bahwasannya Allah itu tingginya 60 hasta. Seperti Nabi Adam. Kemudian orang Wahabi juga ada dalam kitab mereka mengatakan Allah itu duduk di kursi. Kursinya ada di atas arasy. Wa atituhu ka atitin nas, dan suaranya itu seperti suara ketukan kursi goyangnya manusia. Tuk tuk tuk, kreket kreket, peletak peletok peletak, kretak 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 kretak, begitu. Keplak kepluk begitu mungkin ya. Ada orang yang seperti itu mengatakan. Ulama Wahabi Saudi. Ada yang sampai mengatakan Allah duduk di atas kursi. Kursinya itu ada di atas arasy dan suaranya itu seperti suara ketukan manusia. Kertak 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 begitu. Berarti kursinya itu rotan kayaknya, kayu kayaknya. Hah? Itu orang gila itu yang seperti itu. Menyamakan Allah dengan makhluk. Allah itu tidak butuh an jami'i khalqihi, atas seluruh makhluknya. Wa syadidi iqabihi liman asahu, sangat pedih siksanya kepada orang yang bermaksiat kepada Allah.
Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hambaku, wahai hamba-hambaku, andaikan seluruh makhluk dari yang pertama aku ciptakan sampai yang terakhir aku ciptakan, kemudian dari kalangan manusia ataupun jin semuanya, kana ala qalbi rajulin wahidin atqa minkum, mereka semuanya sama seperti manusia yang paling takwa di antara kalian. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan seluruh makhluknya Allah, jin dan manusia, dari awal diciptakan sampai yang terakhir semuanya bertakwa dan tingkat ketakwaannya semuanya sama persis dengan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan menambah kemuliaanku, kata Allah. Tidak akan bertambah. Mazada ala syai'in fi mulki, tidak menambah apapun dari kekuasaan dan kemuliaanku. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, andaikan makhluk yang paling pertama, dari pertama diciptakan sampai yang terakhir, entah dari kalangan manusia dan jin, semuanya keadaannya kanu ala qalbi rajulin wahidin, sama seperti keadaan jiwa seseorang yang paling buruk di antara kalian, yang paling buruk, paling jelek. Andaikan, contoh Fir'aun, andaikan semua jin dan manusia yang paling awal diciptakan sampai yang terakhir itu sama seperti Fir'aun keadaannya, tidak beriman kepada, mana qasat fi mulki syai'an, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Jadi kalian mau beriman, tidak menjadikan aku bertambah kekuasaan, karena kekuasaan Allah adalah yang paling tinggi, kekuasaan Allah yang paling mulia. Tidak ada ya di atas Allah Ta'ala. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah itu bisa naik tingkat, wah itu gemblung itu namanya. Allah akan tetap baqa, tetap tidak berubah kekuasaannya, ketuhanannya tidak akan berubah. Walaupun seluruh manusia kondisinya tidak beriman, bahkan ngacok kabeh seperti Fir'aun semuanya, seperti iblis semuanya, makhluknya Allah mau jin manusia semuanya jadi iblis semuanya, maka tidak mengurangi kekuasaan Allah. Tidak. Apakah Allah akan jadi bersedih? Tidak. Maka begitulah wali-walinya Allah, mereka memaknai sifat-sifat Allah di dalam Asmaul Husna untuk diaplikasikan dalam kehidupan mereka, para waliullah. Jadi para waliullah mereka itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak bersedih, tidak ada rasa takut karena makhluk. Yang mereka takutkan, yang mereka sedihkan itu ketika mereka merasa jauh dari Allah, mereka lalai, merasa lalai dari Allah, mereka merasakan tidak sungguh-sungguh mendekat kepada Allah, maka itulah yang ditakutkan dan disedihkan oleh para aulia Allah. Tapi untuk makhluk, banyak makhluk yang mencaci maki, banyak makhluk yang memuji, tak bergeming. Para aulia Allah mereka dipuji takut, justru menjadi sombong, dicaci maki kadang mereka senang. Para aulia Allah tuh. Abah guru sekumpul, Tuan Guru Zaini, beliau itu ketika hidupnya itu banyak dicaci maki orang, banyak difitnah. Abah sekumpul itu ketika hidup banyak difitnah, bahkan oleh ulama-ulama juga, oleh asatid, kiai,
oleh masyarakat ada pernah dibilang dukun, karena seringkali beliau menerima tamu-tamu yang berkonsultasi secara spiritual, kemudian beliau memberikan solusi-solusi dengan riyadhah, zikir, kemudian dikasih air doa, banyak orang minta air doa kepada Abah Guru Sekumpul. Kemudian futuhnya beliau mukasyafatul qalb, kalbunya itu kan sudah terbuka. Jadi seringkali beliau mengetahui kondisi tamu-tamunya. Itu para awliya Allah seperti ya jelas Sultanul Auliya Syekh Muhammad Nazim, Sayyidina Syekh Muhammad Hisham Al-Qabbani, guru-guru kita itu orang-orang ma'rifat. Orang-orang yang kalbunya itu diberikan mukasyafah. Banyak terjadi di mana tamu-tamunya itu dibuka oleh Maulana Syekh Hisham. Saya sendiri ketika pertama kali Maulana Syekh Hisham ke Karawang, Maulana Syekh Hisham ke Karawang pertama kali, kemudian singgah di Masjid Agung, itulah yang pertama datang ke Karawang. Maulana Syekh Hisham membuka habis-habisan saya, Masya Allah. Itulah waliullah. Nah seringkali oleh orang-orang Salafi Wahabi, orang-orang yang awam, orang yang tidak paham dianggap itu kemampuan mistik ala dukuniyah, ad-dukuniyah. Menurut mereka disamakan dengan kahin, dukun, peramal. Padahal beda antara peramal dengan waliullah. Kalau waliullah itu kata Rasul begini, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan oleh kalian firasatal mu'mini, firasatnya orang yang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, karena ia memandang, melihat dengan cahaya petunjuknya Allah, ilham, dengan cahaya ma'rifatillah. Maka para awliya Allah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan-pengetahuan hikmah, rahasia-rahasia. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na. Allah memberikan hikmah, rahasia-rahasianya kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan siapa yang mendapatkan rahasia tersebut maka sungguhnya ia telah mendapatkan anugerah yang agung, dan tidak ada yang mengambil pelajaran bisa memahami pelajaran-pelajaran Allah Ta'ala yang tersurat ataupun yang tersirat, termasuk ilham, termasuk hikmah, termasuk rahasia Allah, petunjuk-petunjuk yang Allah berikan melalui alam-alam sekitarnya, padahal itu petunjuk. Maka bagi aulia Allah bisa mengerti bahasa-bahasa hewan atau lain sebagainya, tapi bagi orang biasa tidak. Maka yang bisa mengambil pelajaran itu hanya orang-orang yang punya akal sehat. Kita ini mungkin bisa dikategorikan kurang sehat akalnya ya, kalau dibandingkan dengan para aulia Allah. Tapi seringkali banyak orang yang kurang sehat ini kayak kita nih, yang kurang sehat akalnya itu seringkali mencaci maki aulia, menyalah-nyalahkan waliullah. Padahal waliullah itu mengetahui tentang rahasia-rahasia yang Allah turunkan di alam ini. Kalau orang biasa tahunya logika saja, tapi kalau wali-wali mengerti dengan rahasia. Kalau manusia biasa, orang-orang yang bodoh, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, bahasanya berarti ulul albab itu adalah wali, sedangkan selain wali berarti bukan ulul albab ya. Dan orang yang tidak mau mengikuti wali juga berarti bukan ulul albab, karena mereka menolak kecerdasan spiritual, hanya mengandalkan kecerdasan akliyah. Kita lanjutkan. Jadi Allah berbeda dengan makhluknya. Fanasha'a min hadhil ma'rifati halatun wajalun tusammal khaufa
wa thamratuhu al-maqsudatu minhu tarkul ma'asi. Fanasha'a, maka kemudian berkembang min hadhil ma'rifati, dari pengetahuan ini apa? Halatun wajalun, tingkah takut, rasa takut, ya. Keadaan yang merupakan rasa takut, tusammal khaufa, yang dinamai al khaufa, atas rasa takut atau al khauf. Wa thamratuhu, dan adapun buahnya rasa takut, al maksudatu, yang dituju dari rasa takut itu apa sih? Minhu, diantaranya adalah tarkul ma'asi, yaitu meninggalkan kemaksiatan. Minhu, ikut tetap, saking ikulah al khauf atau samrah, tarkul ma'asi, utawi ninggalakan maksiat. Jadi di antara buahnya rasa takut itu adalah seorang yang memiliki rasa takut kepada Allah, dia akan meninggalkan maksiat. Wa aslur rajai, dan adapun asalnya roja itu harapan, adalah ma'rifatul qalbi, pengetahuan hati, sa'ata rahmatillahi, atas atau terhadap keluasan rahmatnya Allah. Jadi rasa roja, harapan di dalam dada itu muncul dari apa? Dari pengetahuan atas luasnya rahmat Allah Ta'ala. Wa azima fadlihi, dan mengetahui kebesaran karunia-Nya Allah, wa jamila wa'dihi, dan indahnya janji Allah, liman ata'ahu, bagi orang yang taat kepada Allah. Jadi kalau mengetahui itu semua dirasakan, maka akan ada rasa roja, harapan terus menerus kepada Allah. Fayansha'u, maka terus tumbuh berkembang, min hadhil ma'rifati, dari ma'rifat ini apa? Halatun farahun, keadaan gembira. Kita itu selalu merasa nikmat, gembira saja kepada Allah, merasa dekat dengan Allah, gembira karena kita selalu merasa punya harapan. Kita selalu merasa punya harapan. Ketika dicaci sama orang lain, ya, dicaci maki sama orang lain, senyum, gembira. Kenapa? Dosa kita diambil orang itu, sedangkan kebaikannya diberikan untuk kita. Seperti itu, ya, orang yang makrifat itu. Ketika dizalimi, hanya sebentar mungkin rasa sakitnya, tidak berkepanjangan, karena dia paham Allah Maha Adil, dan doanya orang yang terzalimi, da'watul mazlum mustajabah. Orang yang terzalimi doanya itu mustajabah. Mau mustajabah doanya? Mau dizalimi? Enggak. Kenapa? Ya. Terzalimi sedikit aja, kaki keinjak saat sholat, wah, digedik itu kaki orang, ya. Tuh. Orang lain nginjak sedikit, wah, kita injak semuanya satu kaki, digedik bahkan. Diputer lagi, udah digedik, diputer, gitu. Sampai copot kulitnya. Tusammar roja'a, dinamai dengan nama roja'a, harapan. Wa thamratuhu, dan adapun buah dari rasa harapan tersebut, al maksudatu, yang dimaksud, minhu, diantaranya adalah al musara'atu fil khairati, bergegas terengginas, semangat untuk menuju kebaikan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diriwayatkan sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, majtama'ar raja'u wal khaufu fi qalbi mu'minin illa a'tahu Allahu azza wa jalla ar-raja'a wa ammanahu minal khaufi, rawahu at-Tabrani. Kata baginda Rasul, majtama'a, tidaklah berkumpul apa ar-raja'u wal khaufu, rasa harap dan cemas, fi qalbi mu'minin, di dalam kalbu seorang mukmin, illa a'tahu Allahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya
illa atahullahu azza wa jalla ar-raja'a, memberikan harapannya itu, wa ammanahu, dan Allah akan memberi keamanan, memberi keselamatan, mengamankan dirinya minal khaufi, dari rasa takut yang ditakutkannya. Jadi kalau seorang mukmin di dalam kolbunya berkumpul sifat roja dan khauf, rasa harap kepada Allah, rasa cemasnya atas Allah Ta'ala, atas kebencian Allah, atas murkanya Allah, jika selalu berkumpul itu, maka Allah akan menganugerahkan kepada orang tersebut apa yang diharapkannya tercapai. Tuh. Karena apa? Karena di dalam hadits kursi yang lain Allah mengatakan, nahnu biqadri dhanni abdi bi, aku tergantung sugesti hambaku kepadaku, keyakinan hambaku kepadaku. Jadi sugesti itu mempengaruhi, karena sugesti itu berarti doa di dalam dada, harapan di dalam dada kita kepada Allah, dan harapan itu juga teraktualisasikan, ya, harapan itu teraktualisasikan dengan upaya, dengan ikhtiar, doa, begitu kan? Dengan ikhtiar, maka nanti Allah akan memberikan anugerah yang lebih dibandingkan hasil secara fisiknya. Fisiknya bekerja, kemampuannya hanya mendapatkan 100.000 atau 1 juta sebulan, tapi Allah mampu memberikan seseorang yang pekerjaannya padahal hanya mampu menghasilkan uang 1 juta sebulan, Allah berikan ternyata bisa 10 juta dalam sebulan. Begitu. Mau yang 1 juta sodakohkan, insya Allah dapat 10 juta. Gak percaya kan tuh? Bahkan lebih. Yakin. Kemudian walisanuhu, dan sifat atau ciri orang yang ma'rifat yang keberapa? Yang ketiga. Yang kedua. Jadi yang tadi satu adanya rasa khauf, yang kedua adanya rasa roja, harapan. Jadi itu dua sebetulnya, ya. Satunya di dalam kolbunya terdapat rasa khauf, yang kedua di dalam kolbunya terdapat rasa roja. Sekarang yang ketiga. Sebentar. Tadi ada berapa ciri-ciri orang yang ma'rifat? Ada 8. Iya benar, seperti itu. Jadi dicatatnya dipisah antara khauf dan roja, karena sifat itu berbeda, antara harapan dengan rasa takut itu berbeda. Kemudian yang ketiga, walisanuhu ma'al hamdi, dan lisannya itu selalu memuji. Yang keempatnya wathanai, dan menyanjung Allahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi 3 dan 4 ini. Lisannya itu selalu memuji Allah, kemudian lisannya juga selalu menyanjung Allah, walaupun maknanya hampir sama, tapi ini ada perbedaan. Wa ainahu ma'al haya'i wal bukai, yang kelimanya, wa ainahu ma'al haya'i, dan matanya itu disertai rasa malu. Wal bukai, yang keenam, matanya juga selalu menangis, sering kali menangis karena Allah. Jadi dia memiliki rasa malu. Orang yang makrifat itu bukan kemaluannya besar, rasa malunya yang besar, berbeda dengan kemaluannya besar. Fisik dengan psikis, ya.
Antara fisik dengan psikis berbeda. Rasa malunya besar kepada Allah. Kemudian juga dia sering kali menangis karena harapan dan takut itu. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diriwayatkan sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Lau anna buka Dawuda wa buka ahlil ardi ya'dilu buka Adama ma adalahu." Kata baginda Rasul, seandainya tangisan Nabi Daud dan tangisan penghuni bumi disebandingkan dengan tangisan Nabi Adam, maka itu tidak bisa menandinginya. Rawahu Ibnu Asakir. Jadi tangisan Nabi Adam ketika diturunkan dari surga, dikeluarkan dari surga, ternyata melebihi tangisannya seluruh manusia. Andaikan Nabi Daud itu terkenal sebagai orang yang ahli munajat dan sering nangis. Tapi andaikan tangisan Nabi Daud dikumpulkan juga dengan tangisan seluruh manusia, dibandingkan dengan tangisannya Nabi Adam, enggak sebanding dengan tangisan Nabi Adam. Tangisan Nabi Adam luar biasa. Yang ketujuh, ciri-ciri orang yang makrifat, wa iradatuhu ay al-arif ma'at tarki war ridha. Kehendaknya disertai meninggalkan dan ridha. Kehendaknya itu disertai meninggalkan dan ridha. Maksudnya apa? Rela, pasrah. Rela dan pasrah. Ma'at tarki iradati nafsi, yakni ia meninggalkan kehendak dirinya. Jadi dia lebih memilih untuk meninggalkan, mengurungkan kehendak dirinya dibandingkan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki kita untuk sholat, maka kita akan memilih sholat dibandingkan leha-leha. Seperti itu. Ketika Allah menghendaki kita untuk mengaji, datang ke majelis ilmu, maka kita akan datang ke majelis ilmu walaupun baru pulang kerja, capek. Itu orang makrifat begitu. Tidak sebaliknya ketika ada Piala Dunia ataupun U19 bertanding, malah pengajiannya yang dinantikan. Nanti ngaji masih ada lagi lah minggu depan. Dia menghendaki siapa? Menghendaki Allah apa menghendaki nafsu dirinya? Menghendaki nafsu dirinya. Wa ma'ar ridha li iradatihi ta'ala li nafsil arifi, dan ia ridha kepada kehendak Allah Ta'ala yang diberlakukan atas dirinya. Ketika Allah berkehendak untuk menguji kita, kita sabar, ridha. Ketika kita dizalimi oleh orang lain, contoh, ataupun yang lainnya diuji, maka semua itu akan menjadi kafarah. Atid ya atid, ya, merasa terzalimi ya merasa terzalimi. Bolehkah kita menuntut hak kita? Boleh. Ikhtiar menuntut hak boleh. Tapi ketika realitanya ternyata tidak mendapatkan hak kita, maka yakinlah akan ada balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di kemudian waktu yang lebih daripada apa yang telah diambil dari hak kita oleh orang lain. Karena pada hakikatnya Allah yang memperjalankan makhluk tersebut menzalimi kita. Tapi kita boleh mengingatkan, menegurnya, kita mengambil hak kita, menuntut hak kita, boleh. Tapi jangan berlebihan. Contoh, kita ini dipukul orang, kita malah membunuh orang tersebut, itu berlebihan. Menuntut hak kita boleh, dengan cara gimana? Dipukul lagi dengan cara yang sama. Jangan orang itu memukul pakai tangan, kita mukulnya pakai pisau atau pakai golok. Nah, jadi boleh kita menuntut hak kita, boleh, silahkan. Tapi ketika ternyata kita tidak mendapatkan hak kita, maka kita pasrahkan kepada Allah. Kita yakin Allah itu sifatnya al-adil. Ada kompensasi yang lebih baik dari Allah Ta'ala. Yakin
Dan itu banyak terbukti dalam hikayat-hikayat orang-orang yang soleh. Jangan dikira orang soleh itu tidak dizolimi. Rasulullah itu juga terzolimi. Jangan dikira orang soleh itu tidak diuji. Rasulullah paling besar ujiannya. Ketika Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapakah hamba Allah yang paling berat ujiannya? Aku, kata Rasulullah. Kemudian para Rasul dan para Nabi lainnya, barulah para asfiya, para aulia, solihin dan seluruh manusia. Jadi tingkatannya itu Rasulullah itu paling banyak ujiannya. Makanya di antara para Nabi dan Rasul beliau adalah sayyidnya, rajanya. Nabi 124.000 naik disaring ada 313 Rasul. Disaring lagi naik ada ulul azmi ada berapa? 5. Disaring lagi tinggal 1 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena apa? Karena kesabarannya itu sangat tinggi. Maka sabar itu pahalanya paling besar. Apakah Rasul tidak berupaya, tidak punya ikhtiar? Rasul berupaya, Rasul ikhtiar. Tapi hasil akhirnya senantiasa tawakal kepada Allah. Jadi tawakal itu setelah ikhtiar. Tawakal itu dibarengi dengan usaha. Jangan tawakal tedaek gawe. Boga pamajikan ngandek nyen anak hungkul. Tawakal gak mau kerja, males, malah nyuruh istrinya kerja, suami gak mau kerja. Jangan begitu, tawakal bukan begitu. Fal arifu muradun la muridun. Jadi orang yang ma'rifat itu disebutnya arif. Kalau jamaknya arifin. Ya. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya wal mursalin, tariqal awliya wal arifin. Arifin, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Al-arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah. Al-arif billahi, orang yang ma'rifat kepada Allah. Arifin, orang-orang banyak yang ma'rifat kepada Allah. Fal arifu, adapun orang yang arif, orang yang mengenal Allah, itu muradun, orang yang dikehendaki, la muridun, bukan orang yang berkehendak. Jadi dirinya itu tidak mengikuti kehendak diri, tapi mengikuti kehendak Allah. Apa yang dikehendaki Allah, bukan melakukan apa yang dikehendaki oleh nafsunya, tapi selalu berupaya untuk mengikuti kehendak Allah. Maka orang yang makrifat itu harus mengikuti syariat. Jangan sampai orang ngaku makrifat tapi nggak ngamalkan syariat, karena syariat itu kehendak Allah. Masa bermakrifat tapi nggak ngikutin kehendak Allah? Syariatnya ditabrak. Punya istri lebih daripada 4, 6, 7, 8. Dia pikir itu kayak orang Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah tuh matna 2 dan 2, 4. Wa thulatha 3 dan 3, 6. 6 dan 4, 10. Wa ruba'a 4 dan 4, 8. Boleh punya istri 18, katanya begitu. Ada yang seperti itu. Atau ditambah matna 2, wa thulatha dan 3, wa ruba'a dan 4. Berarti boleh berapa? 2, 3, 5, 4, 9. Jadi boleh punya istri 9 katanya. Makanya Rasulullah istrinya 9. Sebetulnya 11. Kita boleh umatnya. Ada yang seperti itu. Maka itu salah kaprah. Waktu Ramadan, Pak, nggak puasa. Wih, saya mau puasa wae jam tiap saat. Tapi itu ngerokok. Iya mah fisiknya abah wae gitu. Bagaimana kalau melihat orang yang seperti itu gamplang?
Buak loh begitu. Langsung ngadat.